Pak KWK juga menyampaikan kalau mau kuliner ke Pemalang, kalau mau kuliner ke Kramat gitu. Jadi Surodadi nggak ada kulinernya. Nah ini langsung saja kita sambut owner CSA 84 yang akan memaparkan atau mempresentasikan terkait wisata kuliner. Silahkan kami hadirkan langsung ada Mas Saiful Akbar. Silahkan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wabihi nasta'inu ala murudinawatin wa ala alihi wa sobihi ajmain. Amat batu. Ya, yang kaulah hormati Bapak Dignas, Bapak Awas, yang kami hormati Bapak Dewan, Wakil Dewan, dan yang kami hormati Bapak Dikbud, Pak Suherman, Pak Uwas, dan Kepala Disbud Espora nggih. Nyuwun sewu, saya kasih kita bantah-bantah. Yang kami hormati Bapak Kepala Desa Suradadi, Bapak Tri Susanto, yang kami hormati Bapak Jamal, Bapak Kanit, Pak Sigit, dan Mas-mas Karang Taruna, ibu-ibu Pak Kakak, dan yang paling saya banggakan juga, tak lupa Mbak Ipon dari penyiar radio FM ya, Selawi. Ipon ya, bukan, kalau kata Mas Saiful Ipon gitu. Ipon gitu. Tapi jangan salah sebut ya Pak, soalnya kemarin-kemarin ada yang manggilnya Innova gitu, kan kayak jalan ya Pak ya. Betul. Tapi kalau orang Tegal bilang kan biasanya kalau V atau F gitu P ya Pak ya, Ipon gitu. Ipon, lebih jelas ya Mbak. Luar biasa, silakan. Terutama yang paling utama, mohon saya izinkan, nama saya Saiful Rohman, asli saya Pekalongan, tapi saya besar di Lampung, tapi alhamdulillah sampai sekarang saya berusaha ingin ya sedikit setiap langkah ya untuk bisa manfaat dimanapun itu berada. Pada intinya Bapak Ibu yang kaulah hormati, adanya CSA di Suradadi, CSA 84 itu tidak luput semua itu gagasan-gagasan dari teman-teman, baik dari Bapak Kepala Desanya sendiri, dan alhamdulillah walaupun agak terlentah-lentah cara wongke melakukannya alon-alon, yang penting kelakon Pak Disbud, Pak Dewan, Pak Rustoyo memang luar biasa dengan semangatnya yang terkenal. Pak Dewan ini dengan semangat baik dari forum bicaranya dan gagasannya. Betul banget. Lagi-lagi Mbak Ikon, kita bicara santai aja. Asli aku berdek nih. Berdek bahasa ya, karena jujur aku baru merasakan berbincang-bincang seperti ini di wisata, apalagi dengan teman-teman yang dengan pejabat-pejabat khususnya untuk Kabupaten Tegal. Mudah-mudahan CSA 84 itu bisa bermanfaat dan bisa mewarnai desa Suradadi. Dan khususnya untuk Kabupaten Tegal dan Pekalongan. Tegal aja kali ya Pak ya. Oh sampai Pekalongan ini. Jangan terlalu serius, katanya kita bicara santai. Tapi Mas Saiful tadi ngomongnya CSK, tapi sebenarnya CSA kan ya? CSA. Oke, CSA. Aku penasaran. Oh bukan PSK juga ya Pak? Mentang-mentang Surodadi gitu ya Pak. Tapi Pak, ini ngomongin CSA dari tadi CSA. Saya tuh dari kemarin kesini CSA apa sih? CSA apa sih gitu loh, penasaran banget, tak cari, oh mungkin culiner gitu ya, jadi culiner Surodadi asli atau apa gitu, penasaran. Terus kenapa harus 84? Apakah soal makanan itu harus 84 Pak? Gitu. Kemudian kalau 86 keamanan polisi gitu atau gimana? Aku bingung. Silakan Pak Saiful. Untuk CSA itu artinya ada makna tersendiri Mbak. Saya sendiri mengelola suatu perumahan di sebelah
terutama laki-laki. Saya kiprah di sini juga, ada satu perumahan namanya Cahaya Purwa Asri. Ngapa semoga ya di sini juga alhamdulillah bisa diakui segala legalitasnya, baik dari Wasat Suradadi khususnya yang tadinya nggak punya rumah bisa menghuni rumah secara tidak langsung, bisa meningkatkan perekonomian. Kenapa saya lahir pengen menganukan kuliner? Kita manfaatkan tanah bengkok, tanah desa yang kiranya tidak manfaat sekurang ininya, maka saya soal diskusi gimana sih dengan pemerintahan desa Suradadi sendiri. Alhamdulillah dengan masukan-masukan, makanya saya lahirkan CSK 84. Kalau CSA itu maknanya cuma kita sambungan aja, Cahaya Setia Asri. Mengapa ada 84-nya? 8 adalah itu angka bagi saya ya, angka keberuntungan. 4 itu angka penurunan dari 4 penjuru, dari timur, barat, utara, selatan. Semoga bisa saling merangkul, karena kehidupan kita adalah saling sengkuyung. Dan makna 84 itu adalah saling mengikat tali silaturahmi, saling membanggakan satu sama lain, akan mewujudkan potensi paradigma-paradigma. Semoga di Suradadi sini menjadikan potensi pewarnaan Cahaya Setia 84. Oke. Ini buat mas-mas Qatar yang ada di sini, 84 bukan berarti besok langsung dipasangin atau ntar malam dipasangin ya. Saya tahu loh, ini ada yang berpikir begitu loh Pak Uwes. Keberuntungan soalnya kata Pak Saiful. Makanya saya berharap saya menawarkan apa sih isi di dalam kuliner CSA 84 sendiri, yaitu satu, kita pingin CSA 84 itu masuk di kalangan umum dan bisa diakui baiknya wisata, syukur-syukur ke internasional Pak Pak Dispora, dalam arti monggo kita tingkatkan wajah-wajah anak-anak Nyun Sewu, para pemuda, kita merangkul Karang Taruna terutama, kita bangkitkan rasa kepercayaan diri. Semoga di CSA 84 kita bisa saling merangkul, mana nih kebutuhan yang bisa membangkitkan potensi-potensi anak muda Suradadi sendiri. Saya terbuka lebar, karena nanti saya sediakan satu untuk kedai kopinya yang namanya nanti Kangen ya. Yang kedua, saya tampilkan nanti untuk wahana sedikit kecil-kecilan Pak, yaitu ada kolam renangnya, dan sedikit juga kita mungkin kemarin juga ada masukan Pak, kiranya kalau ke depan maju bikinkan tempat penginapan ya, semoga itu bisa terwujud. Dan yang paling utama Pak, nanti saya sediakan juga untuk tempat profesi yang monggo, yang bisa, kalau itu karena kerjanya masuk apa segala bidang kita masuk di sini dengan luas ya, sedikit mumpuni mungkin. Semoga nanti seperti apa desainnya ya, tak luput pula dukungan, minta dukungan dari beliau Bapak ini, Bapak Dinas-Dinas yang terkait di Desa Suradadi dan Kabupaten Tegal. Semoga bisa mendukung potensi adanya wisata kuliner ya, baik walaupun dalam keadaan masih 20% Mbak aslinya. Kemarin saya didudukin tempatan Pak Ipul, kata Pak Camat, Wakil Pak Camat Pak Awi, dia mensupport ya. Saya juga tadinya yang tidur jadi bangun Mbak, terus terang cuma waktu 2 hari, tapi alhamdulillah bisa mengcover kegiatan hiburan untuk Kecamatan Suradadi kayak gitu ya, dengan nyuwun sewu, dengan kepada Bapak dan tamu undangan. Di sini banyak kekurangan, baik dari hidangan serta penyambutan yang kami kurang pas. Mohon dengan legowo hati saya meminta beribu-ribu maaf atas pelayanan ubur rampenya seperti ini. Itulah apa daya, yang penting saya hidup apa adanya. Semoga bisa menjadikan warna di kota saja, bersama kepala desa dan teman-teman dinas di kepala desa ini
Semoga Cah Suradadi sendiri itu mempunyai warna keguyup rukunan, itu saja Mbak. Semoga itu yang bisa saya sampaikan, dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum nanti kita kasih kesempatan untuk para hadirin bertanya atau kita ngobrol santai ya, barangkali ada masukan atau kritik, akan ada satu hiburan puisi Purwa Hamba dari Bunda Retno. Silakan. Tes, terus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puisi ini saya khususkan teruntuk warga Suradadi sekalian. Musrik. Purwa Hamba. Deru ombaknya menerpa karang. Pasir putih mengheningkan hati. Birunya langit menyejukkan kalbu. Oh, Purwa Hamba indah, kau pantai harapan. So angin hilangkan dahaga, berlari-lari menenangkan hati, bercanda, bertawa, dan selalu riang gembira. Betapa tentramnya, betapa indahnya kau Purwa Hamba. Hanya di Suradadi bisa kita temui Purwa Hamba. Dan di sana ada mimpi, di sana ada bahagia, di pantai ini kita bisa tertawa lepas. Inilah momen yang tak akan pernah kulupa di Purwa Hamba indah. Hidup di pantai ini bagai singgah di nirwana. Kicau burungnya tepiskan lamunanku tentang indahnya surga, tentang ketenangan yang hakiki. Jauh dari keramaian kota, dan saat lembayung senja membelai otak, memabukkan jiwa, matahari yang bangun dari peraduan memanjakan pandangan mata, menyinari setiap sudut-sudut cakrawala, hadirkan harapan dengan senyum riang. Wahai kau Karang Taruna Suradadi, bangkitkan semangatmu, tunjukkan kalian bisa. Suradadi lebih maju. Terima kasih. Karang Taruna Jaya. Ping telu Karang Taruna siap. Terima kasih. Terima kasih sekali lagi buat Bunda Retno, luar biasa puisinya. 2 kali ini loh di Qatar ya, kemarin sama sekarang. Pak Saiful jangan lupa ya, nanti panggil Ipon lagi sama Bunda Retno. Luar biasa. Dan sebelum para hadirin nanti memberikan saran, masukan dan lain sebagainya, ini banyak banget yang ingin disampaikan beliau Pak Dewan, karena dari tadi banyak yang manggilnya Pak Dewan, aku ikut-ikutan Pak Dewan gitu ya Pak Dewan ya. Jadi banyak banget yang beliau ingin sampaikan.
greget banget kayak gitulah. Tadi Pak Lurah menyampaikan apa, udah luar biasa banget. Pak Dewan sumbangsi 50 juta gitu, dan masih banyak lagi yang lainnya. Silakan Pak Dewan. Ini suka sambil duduk apa berdiri? Sukanya? Berdiri aja nggak apa-apa Pak. Berdiri. Kita Berarti berdiri suka gitu ya Pak. berdiri nih. Oh gitu. Suka sambil berdiri. Karena kalau berdiri kelihatan gitu ya Pak ya. Baiklah, saya ingin memberikan yang lebih detail sedikit berkaitan apa yang sudah beliau sampaikan. Ini sangat luar biasa. Boleh dong kita minta tepuk tangan sekali lagi kepada Wow. Yang pertama, ini langsung aja karena waktunya mungkin sudah sore. Awal mula gagasan saya di sebelah kanan dan kiri sepanjang jalan dari mulai utara sampai ke selatan, kenapa sih dikasih trotoar? Tadi sudah dijelaskan. Mindset pemikiran saya itu untuk jalan khusus pejalan kaki, sehingga akhirnya tidak seperti sekarang, malah informasinya saya baru tahu nih, ada yang dijual, ada yang ini, itu sudah tidak benar. Karena itu tanahnya jelas tanah milik pemerintah. Kenapa saya bikin? Tadinya awalnya sulit Pak Lurah, Bapak-bapak sekalian. Oh enggak, ini enggak usah dibikin trotoar segala macam. Ternyata begitu jadi trotoar malah keenakan gitu. Saya ingin menjelaskan sedikit apa yang sudah saya lakukan. Di Surodadi itu ada tradisi tahunan, betul ya? Ini masih semangat gak nih saya ngomong? Semangat ya? Semangat dong ya. Ada tradisi tahunan, hall. Waktu itu saya mengundang tokoh-tokoh masyarakat Surodadi untuk duduk bareng. Ditemukan di sana bahwa tanah sebelah Pak Haji Broto ya, itu mau dihibahkan. Saya menangkap baik, langsung saya tangkap. Dep, tahun depan akan saya bikin jalan, dan sudah saya laksanakan bikin jalan. Itu kalau sekarang disebut aspirasi saya itu. Karena apa? Mindset saya ketika sana padat, ini lewatnya sini ke sana. Jalan lingkar ya? Iya, jalan lingkar. Itu yang saya buat. Persoalan sekarang dijadikan apa? Allahu a'lam. Yang penting saya punya pemikiran dan keinginan itu untuk memecah keramaian, biar jangan ramai di sana. Clear di situ ya. Yang kedua, untuk memindah kecamatan, bisa enggak sih? Pegang aja teorinya. Satu ini, Kecamatan Surodadi semuanya ada 11 desa. Betul Pak? 11 desa. 11 desa itu ketemu, ajukan surat berapa tertanggal sekian bla 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 di tempat siapa dan lain sebagainya, ajukan ke pemerintah untuk meminta agar sepanjang jalan Pantura sampai ke selatan itu bisa diurus dengan baik. Ini aspirasi saya semua. Ada yang waktu itu 12 miliar, ada yang berapa, semua. Tapi kuncinya 11 desa itu membuat satu kesepakatan, keputusan. Kuncinya nih, pegang nih, kalau mau pindah kecamatan, meminta untuk kantor kecamatan yang sekarang ada untuk dipindahkan ke selatan. Nah, nanti bla bla tujuannya apa nih disebutkan. Baik untuk pasar, baik untuk apa, itu harus ada tanda tangan, daftar hadirnya sudah ada dan diajukan ke pemerintah daerah. Itu saja kuncinya sudah. Nanti kalau sudah tahu seperti itu, minta dianggarkan des. Yang penting muncul pemindahan kecamatan, tinggal nanti ditangkap dewan, 50 anggota dewan, set, urusan rewo-rewo nanti biar sepakat, saya jadi garda terdepan untuk penganggaran. Itu pemindahan kecamatan. Kemudian saya melihat agak apa namanya ya, kalau melihat jalan ke sini itu bukannya makin lebar, tapi makin ke sini kanan kirinya. Lihat semakin macet. Makin benar saja. KWK. Jalan ke sini sudah sempit banget. Minta kanan kirinya itu untuk dilebarkan, sudah selesai. Dan itu nanti saya akan lebih fokus. Kanan kirinya dilebarkan, toh dengan sendirinya mereka-mereka yang maju toh bukan menempati tanahnya.
Bukan kesalahan Pak Lurah, bukan kesalahan siapa, mengingat dan seterusnya, menimbang dan seterusnya, jalan semakin sempit dan semakin padat, maka belah dilebarkan kanan kirinya itu 1 meter. Clear itu. Itu 2 hal ya. Jadi intinya untuk mengusir mereka yang makin ke depan dengan cara itu. Jadi sampai tidak disalahkan, itu teorinya. Kemudian kalau ini tadi saya ngobrol ini sangat hebat sekali, ada di Lampung, ada di mana. Ketertarikan untuk di sini dijadikan wisata kuliner, betul nggak? Coba melihat, kita ingat nih, kalau kita ke Surakarta, ke Solo, ada yang disebut Galabu. Jadi tempatnya jos gitu, kalau malam itu terang banget, sana sini lampu semua, tapi di sana orang jual ini, jual ini, jual ini, jual. Jadi orang itu duduk seperti di Singapura, seperti ada di Batam. Kalau kemudian dia mau makan apa, tinggal sambil jalan aja. Cet, oh saya suka ini duduknya di sini, suka ini duduknya di sini. Jadi mereka tidak usah takut bersaing. Oh pengen bakso ada, mie godok ada, mie goreng ada. Ini akan indah pada saatnya. Orang itu tidak akan berjubel seperti di sana. Arahkan aja nanti ke sini. Kalau sudah seperti itu, tinggal Pak Kadesnya. Ayo kita giring ke sini. Urusan pemindahan kalau sulit ada satpol, gampang, bersurat saja. Nah, kalau seperti ini kaitannya dengan apa? Ya sudah. Di sini kalau saya bilang oke sekali Pak Wes ada di Dinas Pariwisata, pasti akan mendukung itu. Pasti. Kalau tidak mau mendukung kaitan wisata yang ada di Solo tadi, jangan dianggap. Saya bisa berdebat nanti. Kalau masih bisa diobrolkan, saya yakin sudah sepemikiran, sefrekuensi, saya pikir tidak usah ada perdebatan. Tinggal berapa jumlahnya yang dibutuhkan. Kan gitu kawan. Betul ya? Jadi 1, untuk pindah kecamatan, 11 desa membuat surat pernyataan mohon kepada pemerintah daerah Kabupaten Tegal untuk dipindahkan. Alasannya apa? Nanti di sini alasan. Nah itu nanti 11 desa itu jak ngobrol mau seperti apa. Toh kalau di sini memang rawan. Malah konsep saya sering sampaikan ke Pak Camat, siapapun camatnya sering berganti. Kalau mau tetap di sana bukan seperti itu. Caranya seperti apa? Dibuat lantai dasar adalah untuk base camp, mobil dan parkir dan seterusnya. Lantai atasnya baru untuk perkantoran. Itu baru oke. Tapi kalau masih tetap ngeyel seperti itu, ya 11 desa saja membuat pernyataan untuk dipindahkan. Cuma kemarin mohon maaf, tanah sudah kita anggarkan, ketika tinggal beli tinggal bayar aja gontok-gontokan. Dari sebelah, kamar sebelah, bukan kamarku. Kalau di kandang kita sepakat pindah itu, tapi di kamar sebelah, anulah tanah saya aja, ini aja. Akhirnya kata drop. Akhirnya kita ngedrop sendiri, nganggarkan sendiri, saya drop sendiri. Karena apa? Oh ini bahaya kalau seperti itu. Loh yang namanya bermain markup hari ini itu tidak jadi temuan. Tapi 2-3 tahun, bahkan 5 tahun, 10 tahun pun akan jadi temuan. Kita tidak mau terlibat di situ. Berarti masih bisa dilanjut ya? Masih bisa dilanjut. Itu kuncinya. Kuncinya 11 desa membuat kesepakatan untuk dipindah. Pengadaan tanah dulu, mau berapa, anggarannya ada atau tidak, melihat kepentingannya sudah sangat seperti ini harus dipikirkan. KWK nyebut di tangga sebelah, kecamatan sebelah sudah ada SMK, sudah ada SMA. Kenapa? Di kecamatan Solo tadi belum ada. Simple Pak jawabannya. Kalau saya anggota dewan, saya sering itu. Tapi berebut. Oh jangan di situ, jangan sampai ada SMA atau SMK. Kubu blok sini lagi. Oh jangan, SMP mau mendirikan SMP aja susah, apalagi SMK, apalagi SMA. Saya tidak mau nyebut nama. Berebut untuk tidak usah, karena kalau ada persaingannya, pasti muridnya akan berkurang. Ini mohon psikologis yang seperti ini dipahami oleh teman-teman semua. Saya mohon maaf loh, saya tidak nyebut nama loh ini. Tapi pada saatnya, kalau nanti itu harus ada, saya akan jelaskan kenapa ini terlambat, kenapa tidak ada dan lain sebagainya. Mohon maaf. Pada saatnya nanti
saya akan sebut satu-satu siapa yang tidak sepakat untuk ada SMK, siapa yang tidak sepakat untuk ada SMA. Untuk saat ini biar itu jadi agenda dan buku memo saya bahwa orang-orang ini sesungguhnya tidak sepakat dengan adanya SMA dan SMK. Gampang, simpel kok. Tanahnya nih, bengkok mana, desa mana, kalau mau dibeli-beli daripada tidak produktif, sudah ada. Dari pihak desa itu sudah menyiapkan lahan, tinggal dibeli saja. Persyaratan membuat sekolah gampang, bla bla bla. Cuma ini ada kelompok ini, ada kelompok ini. Saya tidak sebut satu-satu, karena semua adalah wargaku, warga kita semua. Saya jelaskan, biar ini tidak sepet di pandangan itu, nanti saya akan anggaran pelebaran jalan Surodadi sampai sini, kan gitu. Pelebaran jalan itu saja, dan harus disepakati karena salah satu diantaranya adalah biar jangan seperti ini. Apalagi mohon maaf, kita lagi biar lubang jangan ada jalan-jalan tidak berlubang. Sudah mulai Pak Lurah, ada lubang yang berjalan-jalan kalau mau. Ini kan bahaya sekali nih. Medeni mentok sampai sana. Gini ada juga. Itu mohon maaf harus menjadi perhatian. Gitu ya. Itu yang saya sampaikan lebih detail. Silakan mumpung ada kesempatan beliau-beliau yang terhormat ditanyakan. Yang penting prinsipnya itu nanti prinsipnya untuk membangun dan kemajuan kita bersama. Sepakat? Pancasila? Semua Pancasila? Gotong royong? Karang Taruna? Jaya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, Pak Dewan, keren banget. Dan ini saya kasih kesempatan hanya untuk 2 orang saja, 2 pertanyaan saja. Oke. Ini 1 cewek 1 cowok gitu? Atau gimana ini? Oke, 1 cewek 1 cowok. Oke, silakan. Pertama dari Mas Wahidun kalau nggak salah. Silakan, Mas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Pak Wes, alhamdulillah ya datang. Kemudian beliau Pak Wakil Ketua DPRD, ya beliau sangat luar biasa ya dengan tadi pemaparannya. Juga buat KWK Pak Surahman, Pak Kades Suradadi, Pak Toto, kemudian beliau owner Pak Sepul dan Ketua Karang Taruna Mas Samsul yang selalu mendambakan Mbak Ivon katanya. Wabil khusus untuk Mbak Ivon juga ya. Selamat sore. Ya. Terima kasih. Langsung saja karena waktunya sudah sore. Ini kita ke tema yaitu mengangkat potensi wisata Suradadi. Ya, jadi nanti saya akan lebih ke potensi mengangkat wisata desa Suradadinya sendiri. Mumpung di sini ada Pak Wes. Ya. Yang pertama memang dari dulu Karang Taruna itu punya gagasan di Kecamatan Suradadi itu potensinya luar biasa. Sebenarnya potensinya luar biasa. Itu sudah dari 2 tahun bahkan sebelum corona. Cuma saat itu memang satu karena mungkin Karang Taruna itu belum ngetren. Ya, jadi omongan Karang Taruna masih ya dianggap angin lalu lah. Makanya saya tahu bahwa kesuksesan itu butuh proses. Dan yang akan sukses adalah yang kita mau memulai dari yang terkecil, dari apa yang kita bisa. Kalau kita tidak berjalan, kita tidak akan sukses. Maka dari awal dulu ada ide-ide seperti itu. Jadi Karang Taruna pengen bisa mengangkat dari segala lini. Kembali lagi ke wisata. Dulu memang kami sempat mengumpulkan pengurus Karang Taruna sekecamatan Suradadi untuk di mana saja lokasi-lokasi desa itu yang bisa dibuat untuk wisata. Waktu itu Pantai Suwowo, kemudian Suradadi termasuk Bekasi Pak, sempat kami obrolkan, kemudian pantai yang metro, ya kemudian yang lainnya. Tapi saat itu memang masih nihil, makanya kami bagaimana ya caranya biar Karang Taruna itu bisa keangkat, kemudian nanti omongannya paling tidak bisa didengarkan. Nah makanya proses akhirnya kemarin alhamdulillah dengan adanya Pordes bisa bersatu, ya bisa menumbuhkan. Terima kasih juga kami menggandeng Pak Awi, beliau sangat luar biasa sekali. Tepuk tangan untuk Pak Awi ini ya. Kemudian saat itu akhirnya sinkron kita dari Karang Taruna, kemudian dari Kasih Pemdes, kemudian dari pendamping kami dampingi. Bahkan mungkin di Kabupaten Tegal baru ada satu yang akur antara Karang Taruna, pendamping desa, kemudian
kasih pemerintahan desa. Baru ada di sini. Yang lain itu masih acak-acakan. Makanya coba kami terobosan seperti ini. Alhamdulillah hasilnya Pordes pertama di Indonesia. Tepuk tangan untuk Karang Taruna. Nah, selanjutnya seiring berjalannya waktu, ini pun akhirnya kami sampai pada potensi wisata desa. Jadi yang pertama langsung ke nanti pertanyaan. Ini kan di Suradadi, alhamdulillah mungkin saat ini nanti banyak yang akan tadi kayak Pak Lurah ya mau coba mengangkat. Kami kemarin sudah bicara sama beliau Pak Saiful untuk nanti akan membuat paketan Pak Saiful Kemarin kami sampaikan nanti insya Allah kuliner ini akan kami paketkan dan kami sebar di seluruh Kabupaten Tegal bahkan Brebes atau Pemalang. Selanjutnya, ini kan gini Pak Wes, ini kami tanya kepada Pak Wes, kalau itu paketan, itu yang pertanyaan kami, apakah itu wisatanya harus legal? Ya, soalnya kan barangkali nanti, oh ini wisata nggak legal dipaketkan, ya nggak legal hasilnya, kan ya gitu. Nah, apakah itu wisatanya kalau mau dipaketkan itu harus legal? Kemudian nanti persyaratannya ketika mau membuat paketan itu seperti itu, seperti apa saja paketannya? Ya, syarat-syaratnya lah untuk bisa memajukan untuk paketan. Saya yakin untuk lain-lain dana kalau memang Karang Taruna bisa gerak, bisa memotivasi, memotori, insya Allah dari beliau Pak Dewan yang akan nyentol daerah nggih Pak nggih. Ya orang gerak menjaluk duit. Kalau prinsip saya seperti itu. Saya harus menunjukkan diri Karang Taruna dulu. Ya engkau kamu njaluk duit. Daripada njaluk duit lah ke hasilnya nah, gitu. Kemudian yang kedua, kami juga ke depan pengen ini mumpung ada Pak Wes, ini kami sampaikan. Pengen ke depan kira-kira bisa apa enggak ya? Kalau nanti ke depan Karang Taruna setiap berkunjung ke wisata itu bisa gratis. Kemarin kami coba praktek ke Guci pakai Karang Taruna ya Mas Samsul ya. Cuma gini, kan ini kayak gini mantuk ya. Ini ada program bagaimana ya kalau nanti untuk mengangkat Karang Tarunanya sendiri ke depan bisa apa enggak? Apakah kami harus audiensi? Tapi nanti itu tidak sembarangan Karang Taruna, mungkin yang punya KTA nanti semua ngaku Karang Taruna. Nah, itu seperti itu. Kalau memang harus ada audiensi atau harus ada tahap-tahap apa, nanti PKK kalem tenang ya. Gitu Pak Wes, terima kasih karena waktu sudah sore. Matur nuwun, mohon maaf.
bunyinya begini. Mohon Pak Kepala Dikbud agar wisatanya di wilayah kita saja. SD-nya mau toh. Kenapa? Mikirnya apa? Bukan mikir wisata, tapi mikirnya objek wisata. Guci, Purin, Cacaban. Padahal wisata kita luar biasa. Nanti surat kita bunyinya bahwa ketika nanti berwisata ke Kecamatan Surodadi, Pak, itu paketnya ini loh, 1, 2, 3, 4, 5, 10 sudah begitu. Jadi tinggal operator wisata nanti tinggal kering, Pak, saya mau ke paket A, saya paket B, sudah lengkap. Kontak personnya ada, nomornya ada, gitu loh. Tapi panjenengan itu sebagai operator wisata harus mendesain yang atraksi wisata itu menjadi destinasi wisata. Jangan tidak ke sana, tapi operator wisata. Tapi bagaimana menyiapkan atraksi wisata itu, daya tarik wisata itu menjadi destinasi wisata. Itu yang harus kita lakukan. Nah, itu yang dilakukan dulu. Itu luar biasa. Pesan satu. Kita harus berpikir out of the box. Jangan berpikir besar. Pikir yang kecil-kecil dulu, yang kecil tapi nyata. Gitu. Apa ada yang berpikiran trust itu menjadi destinasi wisata? Tidak ada di sini. Apakah kita berpikiran bagaimana ya caranya wisata religi itu bisa tiap bulan? Saya tadi nanya, Pak, jumlah SD-nya berapa? 26. Berapa sampai 2.000? Lah, itu luar biasa sekali. 7.000 malah. 7.000 itu gilir, jenengan itu nanti kerangkling-kerangkling, HP-nya orang mandek. Benar. Tapi harus bisa, semua bisa menjadi operator wisata. Tapi wujudkan yang atraksi wisata tadi menjadi destinasi wisata. Tidak mahal. Jadi nanti ketika Pak SD atau Pak Guru pulang, nanti ketika destinasi ke paket ini harus ada laporan Pak, gawe terasi. Gawe terasi itu ekonomi kreatif loh, ekonomi bisa. Terasinya ya payu, dipilih ya payu, urung ditulis payu gitu loh. Artinya ada retribusi yang ke sana. Itu mau silakan, itu kontak dengan yang punya itu loh. Mudah. Jadilah, ayo. Kalau jadi tak launching tanggal 14 malam 15 Minggu malam sana. Kita ada festival mochi di situ. Monggo silakan. Tapi juga temenanan kok barang ditilii di destinasi sana. Bulan ini, Pak. Iya bulan ini. Ini tanggal berapa nih? Saya udah woro-woro ke Qatar 10 hari lagi. 10 hari lagi. Bisa sekali ya, Pak. Ya. Nggak usah banyak dulu, satu saja dulu yang menghubungkan paket-paket itu. Tapi destinasi wisata itu sudah layak. Layak artinya barang ditilii, lah Pak Qatar udah ngomong nyong kok ditilii. Jangan sampai menjadi destinasi wisata sudah lengkap. Lengkap artinya tidak harus jalan besar, tidak. Think global, act local. Artinya kita bikinnya besar. Wah iya gini, tapi act local itu bisa. Gawe yo. Terima kasih. Luar biasa. Terima kasih. Dan satu lagi, ini perwakilan Kartini untuk berkenan bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indah dari Kartini Karang Taruna Kabupaten Tegal, Pak. Ya, saya sebenarnya sangat tertarik berbicara tentang wisata dan itu sudah saya lakukan di pribadi saya sendiri, Pak. Jadi kalau kita bercerita tentang potensi wisata, kan tadi ada pengembangan destinasi, itu salah satu program ya Pak, pemasaran wisata, meningkatkan kapasitas SDM. Sebenarnya ini era modern, teknologi, semua serba sosmed. Dan sosmed itu sangat membantu untuk promosi wisata. Salah satunya itu adalah YouTuber, dan itu yang saya lakukan di kehidupan saya sehari-hari. Kebetulan saya punya channel YouTube yang pengikutnya sudah 15.000 dan penontonnya pernah tembus 1 juta penonton, pernah. Dan itu kita lakukan untuk promosi wisata, Pak. Semua wisata yang ada di Kabupaten Tegal dan Kota Tegal itu kita liput, kita jadikan tempat, tapi temanya Bollywood. Percaya nggak percaya, itu lebih viral daripada tradisi kita sendiri. Akhirnya kenapa kita tetap mempertahankan tema Bollywood? Karena kita ingin mengangkat wisata dan tempat-tempat bersejarah yang ada di kabupaten dan kota. Nah, kenapa saya berbicara tentang YouTuber? Saya yakin di Suradadi pun punya orang-orang yang aktif di sosmed. Dan kadang-kadang yang saya alami di lapangan, ketika kita ingin mempromosikan wisata, kita sering terbentur dengan izin, satu. Kedua, kadang-kadang diminta biaya, Pak, untuk pembayaran. Gitu. Nah, yang saya inginkan sebenarnya support pemerintah, karena ini berbicara wisata ya Pak. Ada legalitas, sebenarnya hampir sama seperti Mas Wahidun. Ada legalitas yang membuat kita lebih mudah untuk masuk ke tempat-tempat tersebut Pak, tanpa dengan adanya satu
Satu mungkin biaya, karena apa? Ketika kita meliput, ketika kita membuat video, biaya kita sendiri pun sudah besar. Kita harus mempersiapkan kostum, artisnya bahasanya gitu ya Pak, pemainnya, krunya, kita harus siapkan semuanya. Dan saya memang tidak orang Suradadi, saya tinggal di Keramat. Tapi saya yakin semua orang Kabupaten Tegal akan punya keinginan untuk meningkatkan wisata dan tempat-tempat bersejarah yang ada di kota, kabupaten dan kota. Salah satu yang pernah kita lakukan itu kami sudah dilirik oleh Wali Kota Tegal, Pak. Kita sudah pernah bikin baliho besar banget di sudut pojok stasiun kereta api Taman Pancasila itu dengan busana Bollywood. Lagi-lagi Bollywood karena memang orang itu lagi menyukai Bollywood, Pak. Kita tidak memungkiri itu. Tetapi orang akhirnya melihat, oh ternyata Tegal itu kota yang indah ya. Banyak tempat-tempat yang mirip dan bisa dijadikan tempat perfilman untuk syuting. Akhirnya kan ke sana ya Pak perginya. Nah, yang itu yang ingin saya lakukan, yaitu mohon mungkin pemerintah bisa memberikan legalitas supaya kami para pelaku dunia seni itu lebih mudah gitu Pak, lebih mudah untuk mengeksplor wisata-wisata yang ada di kabupaten dan kota. Saya pernah syuting di SMK Ma'arif Suradadi dan itu hampir 500.000 penonton yang nonton di channel YouTube saya. Itu viral sekali Pak. Dan itu memang mengangkat antusias orang-orang yang ada di luar bahwa ternyata Tegal itu indah banget ya, ternyata Tegal itu bagus banget, nggak seperti yang jujur ini kan saya dari luar ya Pak, saya juga bukan asli Tegal, saya dari Riau. Dulu saya berpikir Tegal itu kota kecil aja gitu, bukan kota yang indah. Begitu saya tanya ternyata cantik ya, ternyata ada tempat yang bagus, apalagi kita lihat di kota Tegal sekarang bisa seperti Malioboro-nya Jogja ya Pak, bagus sekali. Nah, itulah yang kita inginkan sebenarnya, legalitas dari pemerintah, dukungan. Dan jika ada program-program dari pemerintah yang bisa menggandeng pemuda-pemuda khususnya Karang Taruna atau YouTuber-YouTuber yang ada di kota dan Kabupaten Tegal, itu mohon diberikan kepada mereka Pak, supaya pengembangan informasi wisata itu lebih luas, karena selama ini pasti lebih dibuat sendiri ya Pak. Dispora Par punya program nanti disuting sendiri, akhirnya mungkin belum terlalu maksimal dilihat oleh orang-orang. Tetapi ketika kita menggandeng yang lain, terutama yang punya channel YouTube yang lebih banyak, orang-orang yang aktif di sosmed dan aktif di kegiatan umum, saya yakin Pak, info itu akan cepat sampai ke masyarakat gitu. Terutama kegiatan seperti ini bagus sekali Pak disosmedkan gitu. Terima kasih, itu saja mohon perhatiannya soal kemudahan kami para pelaku seni untuk meliput di wisata yang ada di Kabupaten Tegal. Terima kasih. Terima kasih Mbak Indah Kartininya Karang Taruna. Lagi-lagi pelegalan ya Pak ya, sama menggandeng YouTuber gitu. Saya juga mau jadi calon YouTuber loh Mbak Indah, tapi baru 800 subscribernya ya. Nanti didukung dong Pak Wes. Silakan Pak Wes. Saya terus ya. Karena pelegalan lagi ya. Terima kasih. Saya undang komunitas YouTuber ke Dispora Par, nanti kita ngobrol. Mungkin ada 10, ada 20 gitu loh. Jadi kita sudah branding bahwa kantor kita itu sebagai pusatnya pengembangan wisata, pengembangan destinasi wisata. Memang kita perlu percepatan. Portal yang saya buat itu pun sebenarnya tidak ada kata-kata Dispora Par, tapi supported by. Karena ketika orang berhubungan dengan birokrasi kadang-kadang program ini tidak. Kita di belakangnya sebenarnya semangatnya seperti itu. Oke, satu, berarti ketika ada komunitas, monggo catat nomor WA saya 0815 48 155 Ulang Pak. oh ya, ulangi ya. 0815 48 155 199. Saya sangat welcome sekali. Monggo Mbak, silakan. Besok ke kantor saya kita ngobrol, enggak apa-apa. Silakan. Sangat-sangat terbuka. Jadi kita juga sedang bekerja sama dengan SMK Pariwisata. Kita sudah mengejar ke sana. Udah adzan ya. Sebenarnya ingin cerita banyak banget ya kaitan dengan wisata. Saya kebetulan baru 1,5 bulan, jadi saya juga belajar sama-sama. Tapi satu hal, apapun yang kita pikirkan
Jangan diamkan saja. Ayo kita bekerja bareng-bareng. Dari hal yang kecil nanti melebar, yang besar dan sebagainya. Nah, gaweyo, tak tantang ini gaweyo. Dan ketika nanti youtuber kumpul komunitas, nanti saya buat free pass untuk kaitan dengan Guci dan sebagainya. Tapi kalau Karang Taruna buat free pass lagi, anggotanya piro mas? Lebih dari ribuan loh Pak. Waduh, ini rugi nanti APBD. Iya. Moga Pak Ketua ini. Ya, Silakan Pak Ketua. mumpung belum ditutup, saya gantian mau tanya kepada Karang Taruna Kecamatan Surodadi. Oke. Ketuanya siapa? Itu Pak, paling ujung. Oh, paling ujung. Samsul. Siap ya. Saya suka tantangan ini. Saya mau menantang pada Karang Taruna Kecamatan Surodadi. Andaikan saya tantang dalam waktu 3 hari membuat proposal untuk kita cairkan 150 juta di 2022, siap apa enggak? Siap. Wow, Siap. 3 hari waktunya. 3 hari. Siap. 3 hari. Lembur itu. Siap. Kalau memang siap, ini ada TA saya, tenaga ahli saya, ajudan saya, tolong itu nanti dicatat. Judulnya begini aja. Untuk sarana dan prasarana Karang Taruna Kecamatan Surodadi, sub kegiatannya saya titip. Nanti di 11 desa itu dikasih lapangan tenis meja. Karena harganya paling piro, 11 desa. Selebihnya adalah untuk sarana dan prasarana Kecamatan Surodadi. Itu saja. Luar biasa. Yang kedua, saya juga kalau ini nggak begitu mendesak. Pak Kades, tadi saya terkulik ini oleh Pak Wes berkaitan dengan terasi. Coba ditengok, Lagi. itu sesungguhnya sudah ada kelompoknya belum? Kalau memang sudah, kalau tidak 2022, 2023 itu nanti tak support dengan 200 juta. Wow. Mantap. Kemudian khusus untuk Pak Wes, beliau kan yang punya kawasan kaitan dengan wisata. Nanti obrolan itu di luar ini, kita akan ngobrol. Saya tertarik dengan beliau. Dalam waktu dekat MPP di Kabupaten Tegal segera terwujud. Mall pelayanan publik. Jadi kalau yang kaitannya dengan perizinan dipersulit, selalu saya doa, nomor saya dicatat siapa yang persulit. Kan begitu. Oh, Berapa nomornya Pak? 0878 0878 300. Diulang. 07 0878 300 10535. Silakan, mau kapanpun dihubungi berkaitan dengan kemajuan masyarakat, khususnya pemuda, khususnya wisata, nggak usah khawatir, selesai semua. Terima kasih. Terima kasih luar biasa karena waktunya jelang maghrib. Sekali lagi sudah nggak ada kesempatan lagi. Next time kita ngobrol santai. Waktu 10 jam pun kayaknya nggak cukup ya Pak ya. Betul ya. Terima kasih sekali lagi untuk Pak Dewan yang sudah menyempatkan hadir walaupun tadi dari luar kota. Terima kasih banyak. Kemudian Pak Wes di tengah kesibukan juga luar biasa. Terima kasih. Pak KWK juga terima kasih. Pak Lurah. Kemudian owner CSA juga terima kasih banyak. Qatar, Kecamatan Surodadi. Tepuk tangan dong. Terima kasih banyak luar biasa. Tentunya melalui pariwisata kita berdayakan ekonomi kemasyarakatan menuju perekonomian masyarakat yang lebih baik. Terima kasih dan saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.